Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di channel Bincang Budidaya Udang Faname. Kali ini saya akan membahas siklus keempat yang sudah saya bahas sebelumnya, part 1 sama part 2. Kali ini saya akan melanjutkan cerita di tambak saya ketika siklus keempat. Kesalahan apa saja dan treatment apa saja yang telah saya lakukan. Dan baru hari ini sempat membuat video lanjutannya. Maka dari itu saya mohon kepada teman-teman untuk mendukung channel ini, untuk share ke teman-teman agar channel saya ini berkembang lebih cepat sehingga saya lebih semangat lagi membuat video-video edukasi. Karena di sini saya belajar dunia pertambakan dan sekaligus menjadi praktisi atau petambaknya itu lagi langsung guys. Sehingga apapun yang terjadi di tambak saya utarakan, dan teman-teman mungkin para senior, para teknisi atau para akademisi di perikanan bisa memberikan komentar ini dan bisa memberi saran dimana ketika saya itu tidak sesuai mungkin dengan teori, tapi saya akan mengatakan atau membuat video dengan apa adanya dan sesuai apa yang saya pahami, karena dari pengalaman saya akan belajar. Tentu diimbangi dengan kajian materi juga ya. Kemudian di DOC 17 hari saya sipon dan kematian itu 100 ekor ya. Dan banyak lumpurnya, dan kematian itu campur sama lumpur guys. Dan di DOC 19 juga sipon, kematian dihitung itu diasumsikan menjadi 100 ekor karena bercampur dengan lumpur. Kemudian sudah sipon lagi saya DOC 23, kematian waktu itu 100, dan DOC 24 juga sama 25 saya sipon lagi. Sehingga kematiannya itu tiap hari ada guys, antara 100 sampai 200 ekor. Lumpurnya itu sangat banyak guys waktu itu. Jadi saya dihentikan dulu, kebesokannya DOC 26 saya tidak sipon, kemudian lanjut di DOC 27. Ini menurut saya antara kemungkinan karena sipon juga terlalu mengadu, bisa jadi itu terjadi. Artinya apa? Terlalu banyak lumpur, dan ketika sipon itu tidak hati-hati feeder saya, sehingga lumpurnya kemana-mana, bisa jadi karena ketika DOC 27 disipon pagi saja itu sudah kematian 400 ekor, dan sorenya sipon lagi kematian 250. Lumpur itu sangat banyak. Dan di sini saya memang dari awal treatment itu untuk dolomit memang sudah dikurangi ya dosisnya, lebih banyak di omya, tapi tetap lebih banyak kapur-kapuran lah dari di awal tebar, karena mengejar air itu biar cepat jadi. Ini pelajaran yang pertama, jangan terlalu banyak kapur-kapuran biar tidak terlalu banyak lumpur. Cari ini ya, treatment yang bisa membuat plankton itu tumbuh tetapi tidak diperbanyak dengan kapur-kapuran. Kalau dolomit itu kan untuk membuat air hijau guys. Makanya saya di siklus kelima ini saya dolomit ketika sudah ada udang mungkin hanya berapa kali ya yang tebar. Tapi sebelumnya, sebelum pratebar saya tebar dua kali tebar. Dan dosisnya pun tidak begitu tinggi. Hasil sipon DOC 27 hari guys. Ini matinya sangat banyak di sore hari ketika saya ambil video ini. Jadi ini setelah dihitung jumlahnya itu 250 ekor. Sedangkan pagi itu 500 ekor. Sehingga totalnya semuanya 650 ekor. Kita cek anco itu habisnya itu lebih dari 2 jam ya, hingga 200 menit. Dan udangnya ini masih sangat kecil ya guys, di DOC 27. Pagi hari saya cek pH itu 8 dan sore hari itu 8,7. Jadi ada perbedaan pH pagi dan sore 0,7. Sedangkan di teori itu memang jangan sampai lebih 0,5 guys. Makanya udang itu pasti
akan tidak enak karena perbedaan suhu ya ataupun pH itu sangat sensitif. Kemudian untuk kecerahan sih bagus, antara 60, pagi sore sudah lebih bagus lagi menjadi 45, sedangkan warna air itu hijau kecoklatan ya, DOC 27 itu. Pagi saya tebar omnya 4 kilo dan sore itu mineral 2 kilo ditambah omnya lagi. Jadi padahal di siklus ketiga ini, siklus keempat ini saya banyak sekali tebar ini ya, mineral. Kemudian di DOC-nya, DOC 28, sore juga tebar mineral lagi guys 2 kilo. Kemudian besokannya lagi saya omnya lagi sama tetes 1 kilo, omnya 4 kilo. Baru kemudian di DOC 30 saya tebar itu Atebak atau di sini Lactobacillus ya, 8 liter. Kemudian di DOC 32 saya omnya lagi. Jadi treatment tiap hari itu ada guys. Di sini terlalu banyak treatment sepertinya saya. Untuk treatment di siklus keempat ini memang sangat banyak, bisa dibilang setiap hari ada treatment. Jadi menurut teknisi saya, teknisi atau TS lah, technical support yang dari perusahaan atau perusahaan pakan, khususnya saya pakai Haida, bukan promosi ya, tapi kebetulan saya memakai produknya Haida untuk pakan. Selama udang itu enak, bagus, jangan terlalu banyak treatment, karena setiap treatment yang kita berikan ke tambak ada resikonya. Intinya saya ingin berbagi lah pada teman-teman treatment apa saja. Saya lihat di data saya ya, biasanya untuk ininya ya, saya dalam 1 minggu itu sudah ada jadwal treatment. Biasanya misalkan ya, pertama itu Super NB. Ini Super NB ini itu mengandung Bacillus. Kemudian besokannya itu saya tebar Omya. Omya mungkin sekitar 3 ppm ke 4 ppm. Dan sorenya omnya lagi sore 4 kilo. Jadi lebih banyak omnya ya guys. Untuk dolomit saya memang lebih sudah mengurangi. Dan besoknya mineral lagi. Dan paginya omnya lagi. Kebesokan paginya lagi omnya lagi. Dan sama tetes 1 botol. Baru setelah kebesokannya lagi. Ini selisih dari berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5 hari sekali. Jadi untuk apa, bakteri itu, bakteri kan ada 2, bukan ada 2 ya, tapi yang saya tahu intinya lah Bacillus sama Lactobacillus dan semacamnya. Sebenarnya bakteri itu banyak guys. Jadi untuk yang ada kandungannya Bacillusnya itu misalkan sekarang ya, kemudian 5 hari lagi baru saya tebar itu Lactobacillus, dan itu berulang. Nah di tengah-tengah itu saya kasih omya, mineral, tetes, seperti itu aja. Kalau misalkan argin, sesekali saya tebar ini, tebar pupuk-pupukan ya guys, ataupun dolomit juga sesekali. Kita lihat di DOC 32, saya lihat yang sampling ya. Oke. Inilah udangnya di DOC 32 hari, dan kebetulan hari ini mau di sampling guys. Dan hasil samplingan itu beratnya 2,94 dengan saya ambil sampel itu sebanyak 32 ekor ya sampelnya, dan beratnya 94, sehingga didapatkan ABW-nya itu adalah 2,94 guys. Di sini saya masih sampling anco karena tidak mungkin di sampling pakai jala karena udang juga sangat kecil. Nah, di DOC 32 ini pakan baru 7,5 kilo, tapi habisnya itu sudah lumayan ya, antara 67 di anco nomor 1, 67 menit maksudnya, di anco nomor 2 90 menit.
Dan jam 11-nya itu sudah 117, kemudian 120 di Ancol nomor 2. Jadi sudah mulai ada lambat ya ini, antara 2 jam ini sudah tidak terlalu banyak pakan sebenarnya. Oke, itu saja guys pengalaman saya sampai DOC 32 hari. Next video saya akan membuat mungkin sampai panen ya, treatment apa saja yang akan saya berikan kepada tambak saya, dan mungkin akan dibahas tentang manajemen pakan sama parameter anco. Yang saya katakan parameter anco, berapa lamanya anco itu ditambak agar tidak kita jebol pakan. Dan mungkin nanti akan dibahas juga tentang keuangan ya, tentang bagaimana pengeluaran itu kita catat semuanya dari 0 sampai panen, itu harus dicatat semuanya, karena kalau kita tidak tahu berapa biaya yang telah kita keluarkan, maka kita tidak akan bisa mengestimasi surplus sama kerugiannya. Yang terpenting itu bagaimana cara mengukur kerugian kita guys, agar kita tidak kaget. Kalau misalkan di luar prediksi kita untung yang sangat besar, kita malah senang guys. Tapi pada umumnya yang namanya manusia tidak siap untuk rugi. Karena dari itu, karena saya tidak siap untuk rugi, saya menghitung semua biaya-biaya yang telah saya keluarkan untuk tambak, agar nanti saya mengetahui estimasi kerugian saya berapa, sehingga tidak begitu shock kepada saya, tidak begitu kaget kepada saya. Karena di dalam budidaya ini biayanya sangat besar ya, menurut saya, untuk kapasitas saya. Untuk uang, katakanlah sekali siklus itu 70 juta atau 60 juta ataupun 50 juta, itu uang yang besar buat saya. Untuk teman-teman mungkin itu sangat kecil ya. Nah, karena setiap orang parameternya berbeda-beda. Oke, sekian dulu. Mohon untuk subscribe dan share video ini agar saya lebih semangat lagi guys untuk membuat video-video selanjutnya ya. Karena kesibukan saya, kalau misalkan viewernya dan subscribernya bertambah terus, walaupun saya sibuk, tetap saya akan luangkan waktu untuk membuat video ini agar bisa teman-teman belajar dari pengalaman saya, kesuksesan saya, kegagalan saya. Itu perlu dipelajari, karena guru yang terbaik adalah pengalaman guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.